Jawa itu adalah laku, tatanan, keselarasan alam, kesadaran hidup. Jadi manusia Jawa adalah manusia yang laku hidupnya tertata dan selaras dengan tatanan alam. Itulah Jawa Jawata. Dan Jawa Jawata akan kembali meraja di bumi Jawa Nusantara, serta menjadi mercusuar dunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Terakhir, aku menyampaikan soal Ratu Jawa nggih. Ketika aku menyebutnya Ratu Jawa itu bukan berarti bergender perempuan nggih, tidak, tetapi artinya pemimpin gitu loh. Dan di sini pun tidak hanya sekedar pemimpin dalam arti berkuasa saja, tetapi Ratu Jawa itu harus mampu terhubung dengan alam. Harus mampu berinteraksi dalam tanda kutip nggih. Di alam itu ada 5 unsur utama atau 5 elemen utama, yaitu tanah, air, api, udara, dan eter. Eter itu atau ruang. Karena keempat elemen ini kalau tidak ada ruang ya tidak bisa eksis gitu loh. Jadi untuk eksis itu perlu ruang. Nah, memang di kultur kita kadang-kadang yang kelima ini tidak disebutkan, tapi itu penting. Jadi tanah, air, api, udara, dan eter gitu. Kelima unsur alam ini atau di tradisi lain disebut dengan dewa. Jadi dewa itu adalah suatu kekuatan alam, suatu kesadaran alam, dan tentu saja itu ada rohnya. Jadi ada roh tanah atau roh bumi, roh air, roh api, roh dari udara, dan tentu saja roh dari ruang atau angkasa atau eter. Nah, Ratu Jawa harus punya kemampuan seperti itu kalau ingin disebut sebagai Ratu Jawa yang sesungguhnya atau Ratu Jawa yang sejati gitu loh. Hubungan ini akan menimbulkan suatu sinergitas atau keselarasan atau harmoni dengan alam. Karena apa? Seorang ratu, seorang pemimpin, kalau dia tidak memahami gerak, langkah, dan pemikiran atau kesadaran dari alam, maka dia akan sangat keberatan di dalam proses memimpin. Kita manusia ini kan tinggal berada dalam kelima elemen ini. Tanpa itu tidak eksis. Bahkan wujud kita ini pun kan terdiri dari 5 elemen itu. Nah, wujud kelima elemen ini juga banyak. Ada laut, ada hutan, ada gunung, dan banyak lagi yang lain. Jadi ketika seorang Ratu Jawa yang selama ini dimitoskan, dilegendakan, didongengkan, dituturkan bahwa Ratu Jawa itu adalah ratu yang mampu berhubungan dengan alam. Karena seorang Ratu Jawa tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga memimpin makhluk halus, alam halus, binatang, tumbuhan, dan sebangsanya itu. Gitu loh. Itu Ratu Jawa.
Dan bagiku secara pribadi kemarin aku mengatakan menurutku Ratu Jawa itu bukan berarti suku. Aku tidak menyebut konteks Jawa ini sebagai suku. Tetapi Jawa itu adalah sebagai sebuah kesadaran. Kesadaran hidup, kesadaran semesta, kesadaran alam. Makanya kalau diistilahkan ada yang namanya ketika ada orang berperilaku tidak tepat, itu disebut urung ngerti Jawane atau tidak tahu Jawanya. Artinya Jawa itu adalah sebuah kesadaran. Ratu Jawa adalah ratu yang berkesadaran. Dan salah satu level yang harus dicapai untuk menjadi Ratu Jawa yang sejati adalah mampu terhubung, mampu berhubungan dengan alam. Dalam konteks ini, seperti yang aku bilang tadi, karena dia punya kesadaran alam itu, maka ada rohnya. Ada roh gunung, ada roh lautan, ada roh hutan, dan berbagai elemen lain itu pasti ada rohnya, ada kesadarannya, ada kepribadiannya. Tolong ini dipahami dengan tepat. Ketika kita mampu terhubung dengan itu, maka hidup kita akan menjadi selaras. Kita akan mengerti apa yang mereka mau. Karena selama ini, seperti yang kukatakan, kita selama ini hanya mengeksploitasi alam demi alasan ekonomi. Kita harus jujur mengakui hal itu. Alam kita telah rusak begitu parah. Kita tidak pernah mendengarkan apa yang mau mereka. Alam itu maunya bagaimana agar hidup penuh harmoni. Kita tidak pernah mendengarkan itu. Lalu dalam era baru, dalam kepemimpinan seorang Ratu Jawa, suara alam ini akan didengarkan. Dan aku juga sudah mengingatkan dalam videoku sebelumnya bahwa alam akan bersuara, mereka akan menunjukkan aksinya lebih intens. Seperti yang kukatakan, apa yang disebut bencana itu tidak ada. Alam hanya merespon tingkat kesadaran kita, tingkat pikiran kita, perilaku kita. Kemanapun kita pergi, kita ingin membangun peradaban dimanapun, kalau kita tidak selaras dengan alam, bencana pasti mengikuti. Aku juga sudah menjelaskannya dalam video-videoku sebelumnya. Jenengan tengok, monggo gitu. Ketika ibu kota mau dipindah kemanapun, selama kita tidak selaras dengan alam, bencana pasti akan mengikuti. Wujudnya aja yang berbeda. Wujud bencananya aja yang berbeda. Sesuai dengan tipikal wilayahnya masing-masing. Tolong ini dipahami dengan tepat. Ratu Jawa dalam konteks berhubungan, selain mungkin adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu, juga terhubung dengan alam itu melalui makanan. Apa yang dimakan oleh seorang Ratu Jawa itu akan memberi makna, akan memberikan efek, akan memberikan daya kepada alam. Panjenengan pasti pernah mendengar bahwa bagi seorang Raja Jawa, Ratu Jawa, ada makanan-makanan tertentu yang mungkin harus dikonsumsi. Ada makanan-makanan tertentu yang juga harus dihindari. Karena itu bagian daripada mekanisme interaksi beliau dengan alam. Coba jenengan ketika sedang mengkonsumsi suatu makanan, rasakan, hayati dengan penuh rasa. Tidak cukup hanya sekedar untuk menghilangkan lapar, ya. Tetapi kita harus mampu menghayati kesadaran apa yang ada pada makanan itu. Ingat, alam semesta itu mencatat apapun setiap peristiwa, termasuk pada makanan.
Tumbuhan apapun itu mencatat apapun yang terjadi di alam. Semakin tua suatu tumbuhan, maka catatannya makin panjang dan daftarnya makin panjang. Semakin tua, semakin besar, misalkan pohon gitu ya, maka kesadaran yang tersimpan atau memori data yang tersimpan di dalam pohon itu makin banyak. Berbagai peradaban, berbagai era itu tercatat di dalam pohon itu. Karena itulah, di dalam salah satu ajaran suku-suku kuno, mereka tidak bisa memotong atau menebang pohon sembarangan. Karena itu menyimpan mekanisme alam, menyimpan ekosistem alam, dan juga menyimpan memori data-data setiap peristiwa di alam. Panjenengan coba tengok ke suku-suku kuno yang jenengan sebut sebagai tidak mengenal peradaban modern, tapi mereka sangat arif dan bijaksana, dan mereka sangat mengenal alam. Mereka tidak mungkin menebang pohon sembarangan. Mereka tidak mungkin merusak dan mengotori alam. Banyak contoh, jenengan dapat lihat, jenengan dapat kunjungi bahkan. Salah satunya mungkin adalah yang paling terkenal, yang mungkin sangat sering diliput adalah suku Baduy. Jenengan sakit tengok itu. Betapa interaksi mereka terhadap alam itu luar biasa. Dan Ratu Jawa harus memahami ini. Harus mengerti ini. Memahami apa yang dirasakan alam. Dan bagaimana membuat kebijaksanaan agar semua makhluk saling hidup penuh harmoni. Itu salah satu tugas Ratu Jawa. Kita semua mungkin karena makanan yang kita konsumsi saat ini penuh dengan olahan yang aneh-aneh, sehingga itu mempengaruhi pola pikir kita. Makanan kita penuh dengan racun karena penuh dengan obat atau pestisida. Seharusnya kita kembali ke sistem organik. Apa yang kita konsumsi itu akan sangat mempengaruhi pikiran, kesadaran kita. Juga mempengaruhi mekanisme tubuh kita. Tolong ini dipahami dengan tepat, nggih. Jika panjenengan mampu mengkonsumsi makanan yang diolah secara sederhana dan juga mungkin berasal dari organik atau lebih ke makanan-makanan yang tidak menggunakan pupuk-pupuk kimiawi, kesehatan dan kesadaran panjenengan pasti akan ikut berubah. Ikut berubah. Ini bagian dari tatanan baru, pemimpin baru. Akan seperti itu nanti. Apakah ini monopoli hanya beberapa orang? Tidak. Kemampuan ini bisa dimiliki setiap orang. Dan memang harusnya begitu. Meskipun mungkin kadarnya berbeda-beda. Dan nanti interaksi alamnya itu disesuaikan dengan peran, posisi. Seorang pemimpin ya beda dengan masyarakat biasa. Ketika berinteraksi dengan alam. Tetapi ini penting. Dan ingat, revolusi alam yang sedang mengiringi untuk munculnya tatanan baru dengan pemimpin baru, itu harus jenengan mampu tangkap gerak rasa alam dan apa yang sedang disiapkan untuk munculnya pemimpin baru dengan tatanan baru. Seperti yang kukatakan, alam akan mendalang sendiri. Alam akan memunculkannya sendiri dengan cara mereka. Dan kita harus memahaminya. Aku berharap video singkat ini mampu melengkapi itu. Jadi
elemen-elemen seperti itu tadi, tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang, harus kita pahami dengan tepat karena mereka punya kesadaran, mereka hidup, bukan mati. Roh dari gunung, roh dari hutan, roh dari lautan, dan roh apa saja di semesta ini harus mampu kita tangkap kesadaran mereka sehingga kita bisa hidup penuh dengan harmoni. Begitu pula makanan-makanan yang kita konsumsi, yang kita pelihara, yang kita tanam, harus mampu kita pelihara dan kita konsumsi dengan baik. Karena itu juga akan sangat mempengaruhi tubuh kita dan juga kesadaran kita, pikiran kita. Ini tugas kita semua, bukan hanya pemimpin atau Ratu Jawa. Ini tugas kita semua. Semoga apa yang kutampilkan ini bisa menginspirasi panjenengan untuk lebih mendengarkan suara alam, untuk lebih mendengarkan apa yang mereka mau sehingga kita bisa hidup harmoni. Dan juga kita mampu menangkap gerak alam dalam proses revolusi alam ini. Karena ini penting. Seperti yang kutakan, meskipun tidak ada karma yang salah alamat, tetapi eleng lanos podo itu tetap penting. Sehingga kita mampu melewati revolusi alam ini dan masuk ke zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru. Dipahami nggih? Sebelum aku menutup videoku yang kali ini, di depanku ini ada pesan sponsor. Ada bawang goreng nggih. Lacara nggih, lacara. Jenengan dapat pesennya di Shopee juga ada. Di Shopee ada yang balado, ada original, dan ada yang spicy atau yang pedas. Monggo jenengan dapat pesan di Shopee nggih. Atau kalau mau datang ke Bunga Dharma bisa pesan langsung gitu loh. Ini membantu salah satu produk yang dihasilkan oleh warga Bunga Dharma. Nah, bawang goreng ini bisa digunakan untuk misalkan cemilan langsung, bisa juga untuk dicampur dengan bumbu masak atau pas masak kita campurkan ini. Juga bisa untuk misalkan sambil makan nasi putih, kita makan misalkan kondisi darurat. Dulu kita waktu masih anak-anak mungkin kalau sekolah itu kan kadang-kadang nasi putih sama bawang goreng aja udah cukup gitu loh. Monggo nggih, ini aku membantu mempromosikan nggih. Produk dari salah satu warga Bunga Dharma namanya Lacara nggih. Jenengan dapat lihat di Shopee. Kemudian harganya pun mungkin di Shopee ada. Dan jenengan dapat pilih yang manapun sesuai selera, mau yang pedas, original atau balado. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.